kita ice breaking dulu. Ice breakingnya simpel aja. Perhatikan ya semuanya. Tepuk semangat. 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 Bisa semuanya? Bisa. Baiklah, langsung saja. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, yaitu tentang dengan zakat jiwa dan harta menjadi bersih, kita pembagian kelompok terlebih dahulu. Baiklah, hitung dari Tegar 1 sampai 3. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Baiklah, sesuai urutannya masing-masing, yang kelompok 1 ke 1, yang 2 2, yang 3 3. Jadi silakan bergabung. Apakah sudah berkumpul? Untuk kelompok 1 hadir. Kelompok 2 hadir. Kelompok 3 hadir. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Baiklah, di sini kita akan belajar tentang dengan zakat jiwa dan harta menjadi bersih. Yang pertama yaitu pengertian zakat. Pengertian zakat menurut bahasa yaitu maka memiliki beberapa makna, antara lain tumbuh, suci, berkembang. Sedangkan menurut istilah zakat sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Jadi zakat dijadikan nama bagi harta yang diserahkan tersebut karena harta yang dizakati akan berkembang dan bertambah. Nah, zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang dalam Al-Quran sering disebut secara beriringan dengan perintah sholat. Dalam rukun Islam, zakat di rukun Islam beberapa? 4. Yang pertama, syahadat. Muslim ketika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, selanjutnya hukum dan dalil zakat. Dalam surah At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazamin amihim dan artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat tersebut. Engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Nah, dalam sebuah hadis juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata,
besar kecil dari orang-orang Islam, dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan muttafaq alaih. Nah, itu yang hukum dan dalil zakat. Nah, sekarang itu mustahik zakat. Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Yang kedua, miskin, yang tidak mampu memenuhi keseluruh kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil, orang lembaga atau badan panitia yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan distribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Yang keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam atau ada harapan untuk menjadi seorang muslim. Yang kelima, rikab, budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menembus dirinya untuk merdeka. Yang keenam, garim, yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya. Yang ketujuh, sabilillah, seorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Yang kedelapan, ilmu sabil, musafir yang sedang dalam perjalanan yang tidak bertujuan maksiat di negeri rantauan lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam mustahik. Tadi ada berapa golongan dalam menerima zakat? 8. Apa-apa saja bisa disebutkan? Nah, selanjutnya orang yang tidak berhak menerima zakatnya. Orang kaya. Yang pertama, orang kaya. Benar. Termasuk orang yang berkewajiban membayar zakat atau muzaki. Jadi tidak boleh menerima zakat sebagaimana sabda Nabi, zakat atau sedekah tidak boleh diberikan kepada orang kaya dan orang memiliki kemampuan berusaha. Yang kedua, keturunan Rasulullah SAW. Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, keturunan Rasulullah SAW tidak boleh menerima dan makan harta zakat berdasarkan pernyataan tegas dari Rasulullah SAW. Artinya, zakat, pernyataan tegas dari Rasulullah, zakat adalah kotoran harta manusia, tidak halal bagi Muhammad, tidak pula untuk keluarga Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu orang muslim, non muslim. Maaf, selain muslim tidak berhak menerima zakat. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau meminta agar Mu'adz mengajarkan tauhid di sana. Yang keempat, setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki atau wajib zakat. Termasuk aturan baku terkait penerima zakat. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki atau wajib zakat seperti istri, anak, dan seterusnya ke bawah, atau orang tua dan seterusnya ke atas. Yang kelima, budak tidak boleh menerima zakat karena zakat yang diterima pada akhirnya harus diserahkan kepada tuannya, terkecuali budak mukatab atau budak yang sedang berupaya membebaskan dirinya. Nah, zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat amal. Nah, yang pertama itu zakat fitrah. Zakat fitrah ini berarti secara bahasanya bersih atau suci. Menurut istilah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, rukun zakat itu ada 4. Niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada pemberi zakat fitrah atau muzaki dan penerima zakat
Nah, dan juga syarat wajib zakat. Yang pertama itu Islam. Dengan demikian orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat. Yang kedua, orang tersebut berjumpa dengan Ramadan dan ada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Yang ketiga mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Yang keempat berupa makanan pokok penduduk setempat. Ada 4 syarat wajibnya dan juga waktu membayar zakat fitrah. Waktu membayar zakat fitrah, waktu yang diperbolehkan sejak awal bulan Ramadan sampai akhir. Yang kedua, waktu wajib ketika seseorang menjumpai Ramadan walaupun sesaat dan sebagian bulan Syawal. Nah, yang ketiga, waktu yang dianjurkan yaitu setelah sholat subuh sebelum pelaksanaan sholat Id. 4, waktu makruh yaitu menunaikan zakat setelah sholat Idul Fitri. Yang kelima, waktu yang yaitu membayar zakat kita secara hari raya Idul Fitri. Yang kedua tadi kan zakat mal. Zakat mal ini menurut bahasa itu harta. Berarti menurut istilah zakat yang dikenakan atas harta mal yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga yang beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Nah, syarat wajib zakat mal ada 8. Kepada Tegar dipersilakan untuk membacanya. Syarat wajib zakat mal yang pertama itu adalah muslim, 2 balik, 3 berakal sehat, 4 merdeka, 5 harta yang dimiliki jenis harta yang wajib dizakati, 6 sudah mencapai hisab, kemudian 7 mencapai haul atau setahun, 8 harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Nah, itulah syarat wajib zakat mal, ada 8. Dan selanjutnya harta yang wajib dizakati. Yang pertama, emas dan perak, merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok juga sering dijadikan perhiasan. Nah, jenis harta emas dan perak merupakan ada nisabnya 94 gram yang untuk emas atau 20 miskal, kadar zakatnya 2,5%. Dan perak 624 gram atau 200 dirham, kadar zakatnya 2,5%. Yang itu untuk emas dan perak. Nah, selanjutnya harta perdagangan yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik dilakukan oleh perorangan, individu maupun kelompok. Nah, jenis hartanya ada 7 di sini, yaitu perdagangan atau ekspor impor penerbitan, industri baja, tekstil, keramik, gerani batik, industri pariwisata, real estate, perumahan penyewaan, jasa notaris, akuntan, travel designer, pertanian, perkebunan, perikanan, pendapatan gaji, honorarium. Nah, nisabnya sama semua, yaitu 94 gram emas, kadarnya juga 2,5%. Selanjutnya hasil tambang tanaman, buah-buahan dan biji-bijian. Nah, ada 3 syarat dalam hasil tanaman buah-buahan ini, yaitu pertama, jenis tanaman yang banyak ditanam oleh masyarakat. Yang kedua, jenis makanan pokok. Yang ketiga, nisabnya yaitu 5 wasak atau sekitar 750 kilo tanpa kulit. Nah, dan juga data pertanian dibayarkan setiap panen, tidak menunggu 1 tahun. Adapun kadar zakat pertanian adalah 100% apabila sistem pengairannya atau sumber yang didapatkan dengan tidak mengeluarkan biaya. Dan juga perkebunan sistem pengairannya tidak alami tetapi dengan mengeluarkan biaya, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5% saja. Nah, berikut yang jenis harta yang dalam tanaman, yaitu padi, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, kurma, anggur, sayuran, rumput-rumputan. Nisabnya bisa dilihat semuanya, kadar zakatnya. Zakat padi. Ya.
Baiklah, selanjutnya binatang ternak. Di sini nisab unta adalah 5 ekor. Apabila seseorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia telah berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Nah, nisabnya 5 sampai 9, yaitu 1 ekor kambing atau 1 ekor domba, yaitu 2 tahun lebih atau 1 tahun lebih. Yang kedua 10 sampai 14, 2 ekor kambing atau 2 ekor domba, 2 tahun lebih 1 tahun lebih. 15 sampai 19, 3 ekor kambing atau 3 ekor domba, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu sapi atau kerbau, yaitu 30 ekor. Artinya apabila seseorang memiliki 30 ekor, maka wajib dia untuk berzakat. Itulah nisabnya, sudah tertera di situ, bisa kelihatan kadar zakatnya dan umurnya. Nah, selanjutnya itu nisab kambing atau domba, yaitu 40 ekor. Memiliki 40 ekor kambing atau domba, maka ia telah wajib mengeluarkan zakat. Jadi nisabnya seperti 40 sampai 120 dan seterusnya. Kadar zakatnya 1 ekor kambing, 2 ekor kambing, 3 ekor kambing, tergantung berapa banyak kambing yang sudah dipelihara. Umurnya 2 tahun lebih. Selanjutnya barang tambang. Barang tambang benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi, seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, biok, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Layak laut atau segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dan sebagainya. Nisab barang tambang adalah 2,5%. Barang temuan atau harta terpendam. Nah, atau rikas adalah barang-barang berharga terpendam peninggalan orang-orang terdahulu yang biasa disebut dengan harta karun, termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Nisab barang temuan adalah 2,5%. Mungkin hanya itu saja materi yang bisa disampaikan. Baiklah, tadi zakat ada berapa? 2. Saya baiklah, apakah semuanya sudah paham? Paham. Di sini kita akan mulai masuk ke model pembelajarannya, yaitu setiap kelompok nanti akan ke kelompok lainnya. Kita bagi subtopiknya dulu. Baiklah, untuk kelompok 1, 1 perwakilan untuk maju ke depan, kelompok 2 dan kelompok 3 juga. Silakan kembali ke tempat. Baiklah, semuanya sudah dapat subtopiknya. Jadi di sini kalian saya beri untuk berdiskusi apa yang hasil kalian catat tadi, 5 menit
Jadi nantinya kelompok 1 untuk kelompok 1 2 orang untuk ke kelompok 2 untuk menjelaskan subtopik yang kalian dapat, dan juga kelompok 2 ke kelompok 3 untuk menjelaskan subtopik yang kalian dapat juga, dan kelompok 3 juga ke kelompok 1 untuk menjelaskan subtopiknya. Untuk menjelaskannya tidak apa-apa membawa teks, asalkan jangan terlalu tepat juga nanti teks. Jadi untuk penjelasannya untuk setiap kelompok diberi waktu 3 menit ya. Oke, bisa dimulai? Silakan. Kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3. 2 orang setiap perwakilan.
Baiklah, waktunya sudah habis. Selanjutnya berputar lagi dari kelompok 1 kelompok 3, kelompok 2 kelompok 1 ke kelompok 3, kelompok 3 ke 1, 2 ke 3. Ada yang
ke tempat masing-masing. Oke. Baiklah, selanjutnya untuk hasil yang kalian dapatkan dari teman-teman kalian yang jelaskan tadi, akan setiap kelompok maju perwakilan satu orang ke depan. Silakan. Tidak apa-apa membawa teks yang kalian dapatkan penjelasan dari teman kalian tadi. Apa yang sudah kalian dapatkan dari penjelasan subtopik dari teman-teman kalian? Adakah kelompok yang bersedia untuk maju pertama? Kelompok dua. Kita kemudian Karena dia dari tadi menggunakan diriku. Iktilat puasa Allah. kelompok satu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Saya dari perwakilan kelompok 1 Ya. ingin menjelaskan terkait dengan Masya Allah. yang orang Isau tadi. Jadi Isau nih. Pertama itu ada pengertian zakat. Nah, pengertian zakat ini secara bahasa yaitu suci dan berkembang. Kemudian itu menurut istilah yaitu zakat yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Nah, selanjutnya itu ada orang yang berhak mendapatkan zakat. Yang pertama itu orang fakir, orang yang tidak mampu kebutuhannya secara finansial. Kemudian itu ada miskin. Nah, miskin ini orang yang kurang mampu ya. Dan itu ada amil atau panitia yang ikut dalam zakat. Nah, itu ada mualaf. Mualaf ini adalah orang yang baru masuk Islam. Untuk saudara-saudara kita orang Cina yang masuk Islam itu yang dinamakan dengan mualaf. Kemudian itu ada rikob. Rikob ini budak belia. Nah, itu ada sabilillah. Nah, itu ada ibnu sabil. Misalnya itu orang yang tidak berhak. Nah, ini adalah orang yang tidak berhak. Nah, itu seperti yang kita tahu itu adalah orang kaya. Jadi orang kaya ini tidak berhak karena dia sudah cukup dengan hartanya. Nah, itu ada keturunan Rasulullah SAW. Kalau diperhatikan. Kemudian itu ada orang yang non muslim. Nah, non muslim tidak bisa menerima zakat karena dia bukan orang Islam. Nah, kemudian itu ada setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki. Kemudian yang terakhir itu adalah budak tidak boleh menerima zakat. Nah, budak di sini adalah budak yang ada tuannya. Yang maksudnya itu yang dia mau membebaskan. Nah, dan itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya ada yang bersedia untuk maju? Aduh. Oke, di sini kawan-kawan tadi yang dijelaskan kelompok 1 tidak jauh beda dengan kelompok saya ya. Oke, zakat. Mungkin zakat itu ada dua, zakat fitrah dan zakat maliyah. Kita pengertian zakat secara bahasa itu adalah tumbuh, suci dan berkembang. Dan secara istilah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan ke golongan tertentu. Hukum zakat ini atau ayat 113 tadi yang dipaparkan oleh pemateri. Dan di sini orang yang tidak berhak menerima zakat dan orang yang bisa menerima zakat kita bahas.
pertama itu orang yang bisa menerima zakat ya. Di sini yang pertama itu fakir, kedua miskin, ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima riqab, yang keenam murim, yang ketujuh sabila, yang kedelapan musabil. Sabilillah. Dan orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama itu ada orang kaya. Nah, orang kaya yang tidak berhak karena dia orang sudah mampu. Yang kedua, keturunan Nabi atau Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, orang non Muslim. Yang keempat, ada orang yang dinafkahi. Yang kelima itu adalah budak atau khadimun. Zakat fitrah di sini artinya itu fitrah itu bersih atau suci. Ini zakat fitrah dikeluarkan pada saat bulan bulan suci Ramadan. Oke, secara istilah semula harta yang dimakan ya, harta yang dimakan. Zakat di sini yang ketentuannya itu ada niat, muzakin dan mustahik. Dan yang keempat ada orang yang makanan pokok. Biasanya zakat nih dikeluarkan bisa berupa atau bisa berupa makanan pokok. Kalau di Indonesia mayoritas makanan pokok. Dan syarat wajib zakat di sini ada 4, ada yang tahu? Yang pertama itu harus agama Islam. Oke, benar. Yang kedua, orang berjumpa Ramadan. Nah, yang ketiga mempunyai kelebihan harta. Yang keempat berupa makanan. Nah, itu saja mungkin penyampaian dari kami tentang zakat. Sekian dan terima kasih. Beri tepuk tangan. Baiklah, untuk kelompok terakhir dipersilakan untuk maju. Sebelum memulai Jordiansa untuk mempresentasikannya, tolong untuk kepada Jordiansa untuk memimpin briefingnya untuk teman-temannya untuk bersemangat. Oke teman-teman, saya dimanfaatkan untuk memimpin briefing kita pada siang hari ini. Sebelumnya sudah menutup semua, jadi saya memimpin. Boleh duduk tegak dan fokus ke saya, Aneta. Semangat. Baik, terima kasih Bu. Baik teman-teman, saya dari kelompok 3 perwakilan Republik ini menyampaikan hasil dari materi yang disampaikan oleh teman-temannya untuk kelompok ini. Baiklah, saya jelaskan materi yang saya dapatkan itu tentang zakat. Zakat yang artinya suci, tumbuh dan berkembang. Dimana zakat ini diambil dari harta tertentu untuk dibagikan ke orang-orang yang tertentu. Baik, untuk selanjutnya yang dari kelompok 2 itu ada penyampaian dari orang yang berhak zakat. Di sini yang pertama adalah orang fakir, orang yang tidak mampu, orang yang tidak memiliki kerjaan dan sebagainya. Dan selanjutnya itu adalah orang miskin, orang yang tidak mampu walaupun sudah bekerja tidak mampu mencukupi kebutuhan